sistem ekskresi yang pertama yaitu sistem ekskresi pada film kordata. Nah, di sini untuk film kordata sendiri saya menggunakan contoh hewan unggas atau ayam. Sistem ekskresi pada unggas terdiri dari dua ginjal yang masing-masing dengan saluran ureter yang membawa urin yang diproduksi oleh ginjal ke kloaka. Sistem ini sangat penting dan kegagalan, misalnya ketika ginjal sakit atau rusak, ternak menjadi lemah dan akan mengakibatkan kematian. Sistem ekskresi pada unggas memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pemeliharaan keseimbangan elektrolit. Yang kedua, pemeliharaan keseimbangan air. Dan yang ketiga, pembuangan limbah khususnya produk dari metabolisme nitrogen. Nah, di samping itu adalah gambar dari saluran ekskresi pada hewan unggas. Nah, sistem ekskresi pada hewan unggas ini yang pertama yaitu adalah ginjal. Ginjal ini terletak di belakang paru-paru yang menempel pada tulang belakang. Masing-masing dari ginjal terdiri dari 3 lobi. Ginjal terdiri dari banyak tubulus kecil, dan fungsi utama dari ginjal yaitu yang pertama adalah filtrasi daerah sehingga air dan limbah metabolisme disekresikan. Yang kedua, reabsorpsi beberapa nutrien, misalnya pada glukosa dan elektrolit, yang mungkin digunakan kembali. Sistem ekskresi yang selanjutnya dari unggas adalah urin. Urin dari ginjal melewati ureter dan masuk ke kloaka. Kemudian dibelokkan secara peristaltik ke usus besar, sehingga kelebihan air dapat diabsorpsi. Air yang diabsorpsi tersebut digunakan oleh unggas. Urin berbentuk pucat kental dengan kadar air yang sangat rendah, tetapi tinggi asam urat dari metabolisme nitrogen. Biasanya dideposisikan sebagai pasta putih di atas feses. Jika fungsi ginjal tidak normal atau protein pakan sangat tinggi, jumlah asam urat di darah meningkat dan sistem ekskresi tidak berjalan dengan baik. Jadi, jika fungsi ginjal tidak normal, maka jumlah asam urat di darah akan meningkat sehingga mengakibatkan sistem ekskresi pada unggas tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah konsentrasi tinggi asam urat dalam darah mengakibatkan filtrasi melalui dinding kapiler, menyebabkan visceral gout atau deposisi keputihan pada permukaan organ visceral. Infeksi bronkitis dapat menyebabkan efek ini. Nah, di samping itu adalah gambar dari saluran ekskresi pada hewan unggas. Itulah sistem ekskresi yang ada pada unggas. Dan selanjutnya kita masuk pada sistem ekskresi yang kedua, yaitu adalah sistem ekskresi pada superkelas Pisces, yaitu pada hewan ikan. Sistem ekskresi pada ikan ada 3, yaitu yang pertama adalah insan. Insan pada ikan terdapat pada bagian tubuh depannya, lebih tepatnya lagi pada bagian kepala ikan. Akan tetapi, beberapa di antaranya letaknya berbeda-beda. Insan ini memiliki fungsi utama sebagai alat gerak sekaligus tempat untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Selain itu, insan juga berfungsi sebagai stabilitas tubuh pada saat berenang di dalam air. Apabila salah satu insan terluka, maka ikan akan kesulitan dalam berenang. Di samping ini adalah gambar dari alat-alat ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi yang kedua pada ikan yaitu adalah kulit. Kulit ikan terdapat pada seluruh permukaan bagian tubuhnya. Kulit pada ikan memiliki fungsi untuk mengeluarkan semacam lendir pada seluruh bagian tubuhnya agar tubuh ikan tersebut menjadi licin dan tidak meresap air. Selain itu, hal ini juga dapat memudahkan ikan dalam bergerak di dalam air. Sistem ekskresi yang ketiga dari ikan yaitu adalah ginjal. Ginjal yang terdapat pada ikan dapat dikatakan berbeda dengan yang lain. Hal ini dikarenakan ginjal pada ikan dapat berkembang menjadi 2 jenis ginjal, yaitu yang pertama adalah mesonefrons, merupakan ginjal yang akan mengalami perkembangan pada saat embrional. Akan tetapi, pada saat ikan sudah dewasa, ginjal ini tidak dapat berfungsi. Yang kedua, osteonefros, merupakan ginjal pengganti mesonefros yang berbentuk
hampir mirip dengan ginjal manusia, akan tetapi dalam bentuk yang kecil. Ginjal pada ikan ini mempunyai fungsi sebagai penyaring sisa metabolisme yang sudah terbuang serta menyerap zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh yang nantinya akan diedarkan lagi melalui peredaran darahnya, serta sebagai pengatur kekentalan urin ikan agar menjaga stabilitas tekanan osmotik pada tubuh ikan. Itulah sistem ekskresi pada ikan. Dan saat ini kita masuk pada sistem ekskresi yang selanjutnya, yaitu adalah sistem ekskresi pada tetrapoda. Untuk sistem ekskresi pada tetrapoda ini, saya mengambil hewan katak. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya yaitu untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan pada katak betina tidak. Kemudian, alat ekskresi selanjutnya pada katak adalah kulit. Kulit katak mengeluarkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk menjaga agar permukaan kulit tetap lembab atau basah. Dan alat ekskresi yang terakhir pada katak yaitu adalah paru-paru. Paru-paru katak mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itulah sistem ekskresi pada katak. Dan saat ini kita akan masuk pada sistem ekskresi pada reptilia. Di sini saya mengambil hewan buaya untuk menjelaskan tentang sistem ekskresinya. Alat ekskresi reptil ada 3 macam. Yang pertama adalah ginjal, kedua paru-paru, dan ketiga adalah kulit. Paru-paru dan kulit digunakan oleh reptil sebagai sarana sistem pernafasan pada hewan reptil. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam paru-paru ada struktur yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini merupakan kantung udara yang kecil namun kaya akan pembuluh darah. Karena strukturnya yang kaya akan pembuluh darah kapiler, maka pada paru-paru inilah proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan. Sementara itu, kulit memiliki peran yang sama yaitu dalam pertukaran gas. Perbedaannya di sini, kulit hanya berperan sebagai organ pernafasan pembantu. Jadi, jika paru-paru sedang tidak berfungsi optimal, maka kulit akan mengambil alih sebagian dari peran paru-paru. Lalu alat ekskresi selanjutnya adalah ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi yang paling dominan pada reptilia. Selain ginjal, sistem pembuangan urin juga merupakan sistem ekskresi yang paling dominan pada reptilia. Ginjal yang dimiliki oleh hewan vertebrata sebenarnya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah pronefros, kedua adalah mesonefros, dan ketiga adalah metanefros. Namun, ketiga jenis dari ginjal tersebut tak semuanya dimiliki oleh hewan vertebrata termasuk hewan reptilia. Sekarang kita masuk pada sistem ekskresi pada buaya. Tipe ginjal pada buaya adalah metanefros. Pada saat embrio, buaya memiliki tipe ginjal pronefros. Kemudian, pada saat dewasa, berubah menjadi mesonefros. Hasil ekskresi pada buaya adalah asam urat. Asam urat ini tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amino yang dimiliki oleh mamalia. Asam urat dapat juga diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam bentuk pasta yang berwarna putih. Beberapa jenis buaya juga menghasilkan asam amino. Hasil ekskresi yang dihasilkan berupa air yang mengandung garam. Ular buaya dan aligator tidak memiliki kandung kemih, sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Ini adalah gambar dari alat ekskresi yang ada pada buaya. Jadi, itulah alat-alat ekskresi yang ada pada hewan reptil, lebih khususnya lagi yang ada pada buaya.